Wabah virus corona ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh dunia, bahkan di Amerika Serikat yang merupakan sebuah negara adidaya yang selama ini dianggap memiliki fasilitas kesehatan yang canggih luar biasa. Bisa dibayangkan, ada sebanyak 4.500 orang yang meninggal dalam waktu 24 jam di Amerika. Bahkan Amerika Serikat adalah negara pertama yang terkonfirmasi 1 juta kasus virus corona, yang artinya Amerika menyumbang sepertiga dari total kasus virus corona di seluruh dunia yang jumlahnya hampir mencapai 3 juta kasus. Tidak heran jika Amerika kasus corona di sana sudah terkonfirmasi sebanyak 1 juta kasus, karena di sana masih ada yang mengatakan kasus corona ini adalah hoax. Bahkan petugas medis sampai melakukan aksi demo di tengah jalan yang meminta rakyat Amerika di rumah saja, tetapi tidak dihiraukan dengan dalih untuk melanggar kebebasan pribadi mereka. Di Asia Tenggara, bahkan tingkat Asia, negara Singapura yang selama ini menerapkan lockdown hingga mereka menjadi negara teraman dalam kasus virus corona, sekarang malah menjadi sebagai negara ketiga yang memiliki jumlah kasus virus corona terbanyak setelah Cina dan India. Beberapa hari lalu, Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan 931 kasus baru sepanjang minggu waktu setempat, dengan total kasus mencapai 13.624 kasus. Jumlah itu mengalahkan Jepang yang menjadikan Singapura sebagai negara ketiga dengan total kasus sebanyak di kawasan Asia, setelah Cina dan India tentunya. Dan ternyata mayoritas kasus virus corona di Singapura muncul di kalangan pekerja migran yang saling tinggal berdekatan di asrama-asrama khusus pekerja asing. Hal ini memicu kemunduran dalam kesuksesan awal dari Singapura dalam mengendalikan pandemi virus corona di wilayahnya. Pertanyaannya, kok bisa dari Singapura sebagai negara aman wabah virus corona berubah drastis menjadi negara ketiga dengan memiliki jumlah virus corona terbanyak di Asia? Kuncinya adalah kedisiplinan seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Sehebat apapun negaranya, seketat apapun sistem yang dibuat oleh pemerintahannya, sebagus apapun fasilitas kesehatan yang dimilikinya, jika masyarakat tidak disiplin, maka semuanya menjadi sia-sia. Disiplin itu harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Bagi yang masih sekolah atau kuliah, bisa melakukan tugas dari rumah secara online. Bagi yang harus tetap keluar rumah untuk mencari nafkah, harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mungkin sekilas hal tersebut terlihat sepele, tapi dengan menggunakan masker, minimal kita sudah menjaga diri sendiri dari orang di sekitar kita yang kita sendiri tidak mengetahui siapa yang terinfeksi dengan virus corona ini. Begitu juga dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan atau keramaian. Berarti minimal kita sudah menjaga diri kita sendiri, sehingga diharapkan rantai wabah virus corona ini akan terputus dengan sendirinya, yang artinya lambat laun virus corona ini akan berakhir. Coba kita bayangkan, seandainya kita tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan malah berkumpul di kerumunan, maka rantai virus corona ini akan terus terjadi, sehingga wabah ini tidak akan selesai yang akhirnya akan menyusahkan hidup kita sendiri. Inikah yang kita inginkan? Sampai kapan kita harus hidup dalam situasi pandemik wabah corona ini? Mari kita mulai berbenah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan dimulai dari diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Jika masing-masing sudah mulai sadar untuk menerapkan kedisiplinan pada diri kita masing-masing, percayalah, itu adalah sebuah langkah besar untuk mengakhiri wabah corona di Indonesia ini. Pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah menggunakan banyak hal demi mengatasi wabah virus corona di Indonesia saat ini, seperti dengan mengalokasikan 405 triliun rupiah untuk melawan wabah virus corona ini, membuat rumah sakit dengan fasilitas robot medis, memproduksi APD secara massal di dalam negeri, bantuan langsung tunai atau BLT kepada korban yang terdampak virus corona, memproduksi ventilator atau alat bantu pernapasan secara massal dengan harga yang lebih murah dari sekarang. Bahkan yang terbaru adalah dengan menggunakan terapi plasma darah atau konvaselen yang sudah dipakai oleh Cina untuk menyembuhkan pasien di sana, dipakai Iran untuk menekan angka kematian di sana, dan juga sudah terbukti menyembuhkan pasien di Indonesia
Tapi, jika masyarakat Indonesia masih belum mau disiplin dengan tidak menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, maka semua itu akan sia-sia. Karena orang yang terinfeksi akan terus sering dengan berjalannya waktu. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Sampai kapan kita mau hidup dalam wabah virus corona ini? Sudah saatnya kita disiplin dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari keramaian demi kepentingan kita bersama. Selain itu, kita harus ingat bahwa masyarakat kita tidak semua sama. Ada yang ekonominya di bawah, menengah, dan tinggi, bahkan ada yang sangat tinggi. Inilah saatnya kita berbagi. Apalagi ini masih dalam bulan suci Ramadan, di mana setiap amal akan dilipat gandakan pahalanya. Dan itu sudah terjadi. Ada orang kaya di Indonesia membagikan 1000 makanan per hari. Ada yang membagikan masker merah putih ke seluruh pelosok negeri. Dan ada yang membagikan makanan atau sembako kepada orang kecil di jalan. Ada yang memberikan semangat kepada pasien agar cepat sembuh setelah dijemput oleh tenaga kesehatan yang menggunakan APD lengkap. Memberikan semangat kepada seorang wanita yang baru sembuh dari virus corona. Memberikan semangat kepada para petugas medis yang akan bertugas melawan virus corona di daerahnya. Menyumbangkan alat medis kepada rumah sakit yang membutuhkan. Bahkan ada yang menggalang dana miliaran rupiah dengan melakukan konser amar secara online. Dan masih banyak lainnya. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa virus corona ini bukan aib. Jadi, jika ada yang terindikasi dengan virus corona ini, masyarakat di sekitar bisa melaporkan hal ini kepada pihak kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti. Mereka melaporkannya juga bukan karena marah, tetapi niat membantu orang tersebut untuk mendapatkan tindakan medis secepatnya, sehingga semakin kemungkinan sembuh juga semakin besar karena mendapat tindakan medis dari awal. Dan satu hal yang tidak etis juga, ada yang menolak jenazah tenaga kesehatan yang meninggal akibat virus corona ini. Ingat, mereka adalah orang yang berusaha menyelamatkan nyawa saudara-saudari kita yang terinfeksi virus corona dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Bisa dibayangkan berapa banyak saudara-saudari kita yang akan meninggal jika tidak ada tenaga kesehatan. Lalu, pantaskah kita menolak jenazah mereka yang sudah mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan saudara-saudari kita? Jadi intinya, selain disiplin dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari keramaian untuk memutus mata rantai wabah virus corona ini, kita juga perlu meningkatkan solidaritas untuk saling membantu sesama anak bangsa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sekecil apapun bantuan yang bisa kita berikan, pasti akan sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan. Dan pemerintah juga sudah melakukan banyak hal untuk melawan virus corona di Indonesia saat ini. Mayoritas rakyat Indonesia juga percaya jika pemerintahan Presiden Jokowi bertindak cepat dalam menangani virus corona ini. Percayalah, dengan kedisiplinan dan solidaritas kita sesama anak bangsa, badai virus corona ini pasti akan segera berlalu. Amin.